Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Zikra Maulana, NIM 2121302 dari kelas PAIH. Nah, jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang Khawarij dan Syiah. Itulah dua poin yang akan kita bahas dalam materi pembelajaran hari ini. Jadi Khawarij itu diambil dari kata kharaja yang berarti keluar. Jadi mereka yang keluar, maksudnya di sana adalah yaitu orang yang keluar atau golongan yang keluar dari golongan Ali bin Abu Thalib. Maka mereka memisahkan diri dan membuat akidah yang baru atau membuat pendapat yang lebih baru karena mereka tidak sesuai dengan golongan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya Khawarij ini disebut dengan orang yang keluar dari golongan Ali. Latar belakang munculnya Khawarij ini yaitu Khawarij sangat tidak menyukai pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Khawarij sangat membenci Muawiyah. Maka dari dua alasan ini, maka mereka memisahkan diri dari golongan Ali dan golongan Muawiyah. Maka mereka keluar dari situ karena terkait dengan kepentingan politik. Setelah itu, sejarah singkat munculnya Khawarij. Jadi Khawarij ini ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang yang tidak menyukai Ali, orang yang membenci Ali, maka mereka memusuhi Ali dengan melakukan perperangan yaitu tahun 657 Masehi. 656 terjadinya perang Jamal, tapi perang itu tidak sampai bisa menjatuhkan Ali. Dan setahun setelah itu terjadinya perang Siffin tahun 657. Maka ketika itu Khawarij memiliki banyak pengikut yang berjumlah sekitar 12.000 orang. Sangat banyak, itu mungkin kalau diperkirakan sekitar 12.000 orang itu satu kabupaten yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Nah, sekte dan paham Khawarij, mereka memiliki 6 sekte. Yang pertama Al-Muhakkimah, yang kedua Al-Azariqah, yang ketiga Al-Najdat, yang keempat Al-Ajaridah, yang kelima As-Sufriyah, yang keenam Al-Ibadiyah. Maka itulah sekte-sekte dari golongan Khawarij tersebut. Dan paham Khawarij yaitu orang yang berdosa besar maka mereka dianggap masuk neraka. Dan mereka sangat fanatik sekali terhadap agama Islam ini. Asalkan berbeda dengan mereka, tidak sepaham dan tidak sesuai dengan mereka, maka mereka akan menganggap orang itu sebagai kafir dan masuk neraka. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berani untuk mengungkapkan bahwa orang itu sudah sah masuk neraka.
Walaupun orang itu berdosa besar, kita sangat berbeda jauh dengan paham Khawarij tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu Syiah. Syiah adalah golongan yang mengikuti Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin dan sangat fanatik pada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mengikut Ali bin Abi Thalib dan sangat menyukai dan tidak menyukai Khawarij. Mereka sangat berlawanan dengan Khawarij tadi. Di dalam buku Sejarah Ilmu Kalam dijelaskan, Syiah itu berarti sebuah kelompok sejenis partai yang mereka bangun ketika perang Siffin. Dan pada akhirnya mereka melawan paham-paham dari Khawarij tersebut. Pemikiran-pemikiran Syiah. Kaum Syiah itu memiliki 5 pemikiran menurut Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama besar dari Mesir. Beliau menyatakan 5 perbedaan kita dengan Syiah. Dan kelima ini adalah paham-paham dari Syiah. Yang pertama, mereka orang yang Syiah ini itu harus percaya kepada imam yang 12. Dan bagi orang yang tidak percaya pada imam yang 12, maka mereka akan menganggap orang itu kafir. Dan orang yang kafir masuk neraka. Begitu pahamnya yang pertama. Yang kedua, orang yang layak menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yaitu hanya Ali. Sedangkan Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak layak menjadi pemimpin. Karena Abu Bakar, Umar dan Utsman dianggap sebagai perebut kekuasaan dari Ali. Karena mereka menganggap itu pewaris Nabi itu hanyalah untuk Ali, sedangkan untuk Umar, Utsman tidak. Yang ketiga, Al-Quran yang ada saat ini adalah buatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka Al-Quran yang buatan itu sudah diedit menurut paham mereka. Dan Al-Quran itu dianggap sebagai Al-Quran yang palsu, tidak asli. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu sudah diedit, sudah dibuat-buat dari paham Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dari pemikiran mereka. Itu anggapan Syiah. Sedangkan Al-Quran yang asli turun, sebelum Al-Quran yang asli turun, maka Syiah ini membolehkan memakai Al-Quran yang ada sekarang. Mereka tidak melarang untuk memakai, karena Al-Quran yang asli itu dipegang sekarang oleh imam yang ke-12. Selanjutnya, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah diciptakan kehidupan ini. Maka Allah tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi setelah dibuatnya manusia, maka Allah tidak akan tahu apa kejadian setelah itu. Diciptakannya bumi, maka Allah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Itu anggapan Syiah. Dan yang terakhir, mereka bertaqiyah. Taqiyah itu mengatakan mereka berpikiran itu sama seperti bunglon. Mereka bisa menyesuaikan. Ketika dia berada di Syiah, maka dia menjadi pengikut Syiah. Sedangkan mereka ketika berada di golongan-golongan ahlu sunnah wal jamaah, maka Syiah ini akan berpandangan dan berpendapat, mereka mengatakan mereka sunni. Dan ketika bersama Khawarij, mereka juga berkata dia Khawarij, begitu. Selanjutnya, ciri-ciri Syiah. Ada beberapa ciri-ciri Syiah. Yang pertama yaitu azan itu menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu diselipkan nama Ali setelah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mengagungkan, menyanjung Ali bin Abi Thalib.
Yang kedua, adanya tradisi, mereka menganut tradisi Karbala, yaitu mengenang kematian Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka kenang setiap tahunnya. Itu disebut dengan Karbala. Dan mereka rela menyiksa tubuhnya karena mereka beranggapan yang dilakukan mereka hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kejadian Husain. Setelah itu, mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai laknatullah alaih. Laknatullah alaih itu maksudnya adalah Allah melaknat mereka, Allah melaknat Abu Bakar, Allah melaknat Umar, Allah melaknat Utsman. Sedangkan Ali tidak dilaknat Allah karena Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini dianggap sebagai merebut kekuasaan setelah Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak layak untuk menjadi pemimpin. Setelah itu, ciri-ciri Syiah selanjutnya, kaum Syiah ini, orang yang berpaham Syiah, mereka menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah perkawinan kontrak. Mereka akan melakukan kawin kontrak, sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah mengharamkan kawin kontrak setelah terjadinya perperangan. Jadi pernikahan kontrak ini hanya satu-satunya pada Syiah inilah mereka membolehkan. Sedangkan pada pendapat-pendapat yang lain atau aliran-aliran yang lain, mereka mengharamkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nah, demikian saja pembahasan kita pada hari ini, yaitu pembahasan Syiah dan Khawarij tadi. Dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa keduanya, Syiah dan Khawarij tersebut, adalah golongan-golongan yang sesat. Karena golongan yang benar itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Terima kasih segala perhatian. Itulah pembahasan kita pada materi kali ini. Dan jika ada kekurangan, kita mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.